네가 멀쩡한 게 싫어. Bayangkan, kamu orang yang berprestasi di bidang akademis. Ya walau aslinya goblok, tapi coba bayangkan aja. Ya kapan lagi kan ngebayangin jadi pintar. Tapi selain akademis, kamu punya banyak lagi bakat yang lain, yang lebih menarik. Tapi sayangnya nggak pernah bisa dijamah, karena salah satu aspek yang menghalanginya adalah orang tuamu sendiri. Akan tetapi, akhirnya kamu punya kesempatan, dan dari kesempatan itu kamu mendapatkan seorang teman. Apalagi dia adalah orang yang populer di sekolah. Setelah sekian lama sendiri, akhirnya mendapatkan teman tentunya menyenangkan. Bisa saling berbagi potongan dari masing-masing. Rasanya sangat spesial. Tapi kemudian orang tuamu yang selama ini selalu tegas dan bahkan nggak pernah memuji maupun bertutur lembut, berperilaku sebaliknya pada temanmu. Begitu baik, begitu lembut, begitu perhatian. Bahkan saudaramu yang selama ini terasa asing, hingga akhir hayatnya malah akrab dengan orang baru ini, membuatmu seperti orang asing dalam hidupnya. Padahal kamu adalah adiknya, bukan dia. Tapi kamu juga nggak bisa membenci temanmu sepenuhnya, karena dia juga sosok yang berarti buatmu. Sehingga kamu hanya bisa memendam rasa janggal tersebut dalam diam. Kematian saudaramu membuat keluargamu hancur, apalagi penyebabnya berpulang adalah karena irimu. Secara nggak langsung, kamu membunuh saudaramu sendiri. 그러니까 말해줘! 뭐가 아닌데 뭐가! Hidup rasanya hancur, seolah nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Kamu nggak bisa cerita pada siapapun, dan kamu nggak punya siapapun untuk bersandar. Namun, ketika semuanya sudah terasa jauh, ada yang kembali menarikmu ke permukaan. Dan sosok itu begitu mirip dengan saudaramu yang selama ini kamu rindukan. Kamu seolah-olah menemukan serpihan saudaramu yang bisa dipungut dan berharap bisa menggapainya. 이야, 김상학 언제 그렇게 공부 잘했어? 원래부터 잘했지. Akan tetapi ternyata nggak bisa, karena dia adalah milik temanmu. 잘 어울린다. 어. 선배. Teman yang mencuri abangmu, orang tuamu, dan kali ini dia merebut tujuan hidupmu. Tapi kamu nggak bisa benar-benar membencinya, karena dia adalah satu-satunya teman, satu-satunya orang yang memperlakukanmu bak orang sungguhan. Jadi deminya, kamu mencoba memposisikan diri, mencoba fit in di dunia yang asing, selagi mencoba bertahan hidup, bergerak bagai robot untuk mengejar semua ketertinggalan. Hari demi hari berlalu. Meskipun hanya sedikit, kamu bisa berinteraksi dengan penyelamat hidupmu, bertukar opini tentang hal yang kamu suka, tapi tetap menjaga jarak. Toh dia adalah milik sahabatmu. Hal sesimpel perbincangan hobi tersebut rasanya udah cukup kilahmu. Padahal nggak ada yang berubah. Kamu masih tetap merasa asing dengan lingkunganmu. Rasanya seolah kamu nggak ada di sana. Rasanya seperti semua bergerak maju tanpa ada yang menunggumu. Kamu sendirian. Tapi mungkin nggak seburuk itu, mungkin itu cuman kamunya aja yang lebay. Jadi kamu coba bertahan seperti yang udah-udah. Akan tetapi kemudian hari itu datang, momen dimana sahabatmu lagi-lagi menjadi orang yang kamu benci. Lagi-lagi dia sok ikut campur urusan keluarga. Lagi-lagi dia sok pijak padahal nggak tahu apa-apa. 선생님 전화 좀 잘 받으면 안 돼? Rasanya memuakkan, tapi dia adalah sahabatmu. Ya, dia sahabatmu. Mari telan emosi ini, besok akan baik-baik aja. Ya, seperti biasanya. Kemudian tiba-tiba kamu kembali menemukan serpihan saudaramu. Sebuah momen abadi tersimpan dan gak akan lekan oleh waktu. Kamu melihat saudaramu masih hidup di dalam waktu yang terhenti dan gak bisa digapai. Dunia meninggalkanmu, membuat segalanya begitu jauh. Jadi daripada mengikuti dunia, kamu ingin kembali. Kamu nggak mau cerita saudaramu habis pada momen itu. Kamu ingin tahu, kamu harus tahu sosok saudaramu. Kamu nggak ingin dia menjadi orang asing. Kamu ingin mengenalnya. Kamu ingin membawa memorinya maju. Tapi sebelum itu, kamu harus kembali dan menggapai tempat di mana saudaramu membeku. Dan entah bagaimana, secara kebetulan penyelamatmu ingin membantu. Rasanya kali ini benar-benar ada jalan untuk mengumpulkan lebih banyak lagi serpihan dari saudaramu. Tapi kamu nggak pengen sahabatmu tahu. Ini soal saudaramu, keluargamu. Kali ini aja, kamu ingin jadi yang pertama, ingin membuat memori 선배. saudaramu benar-benar spesial. 은정이한테 그 얘기 했어요? 내가 그 언니 연락처 알아봐달라고 한 거? Hanya untukmu, dan enggak mendengarnya dari mulut orang luar yang begitu lekat dengan keluargamu.
Entah kenapa rasanya dunia kembali bergerak, terutama dengan sosok penyelamatmu adalah bagiannya. Rasanya lega bisa bercerita banyak hal tanpa rasa benci, tanpa takut, bisa bercerita tentang saudaramu tanpa rasa sakit. Kamu ingin momen ini terus bertahan, kamu ingin merasakan kelegaan ini sedikit lebih lama, sedikit lagi. Namun tentunya kalau ada awal maka ada akhir. Dia akhirnya beranjak pergi menjauh. Selangkah, dua langkah. 좋아했어요, 옹맹달. Mungkin momen ini nggak akan pernah datang lagi, meski bukan yang sebenarnya, tapi rasa yang kamu ungkapkan nyata. Sahabatmu selalu bersikap seenaknya kepada segala hal yang merupakan milikmu. Setidaknya untuk kali ini aja, kamu membela diri sendiri. Dan begitulah momen terindah dalam hidup Sangyong berubah menjadi cikal bakal malapetaka. Hal yang menyedihkan adalah bahkan sampai momen Yunjung putus dengan Songhak, Sangyong tetap sebisanya menjaga jarak. 계좌번호요. Yang benar-benar ada di pikirannya hanyalah 다음에 다시 볼 일 없어요. mencari kebenaran kenapa abangnya bunuh diri. Karena selama proses penggalian misteri, Sangyong sangat bisa memanfaatkan momen tersebut untuk merebut Songhak yang udah goyah. Bahkan dia mengakui kalau rasa itu memang ada, dan dia memang senang bisa berinteraksi dengan sosok yang dia kagumi. 생각해보면 참 많았어요. 오빠. Akan tetapi, sebisa mungkin masih tetap menjaga jarak dan sebisa mungkin menjaga hubungan mereka sekedar rekan yang mencari kebenaran. Isi suratnya juga nggak berlebihan dan hanya sekedar pertukaran informasi. Karena bagi Sangyong, sahabatnya masih jauh lebih berarti. 재밌어? You and Everything Else bukan drama romansa cinta segitiga, tetapi bercerita tentang dua orang sahabat yang saling menyayangi, saling menyakiti, saling peduli, saling merasa inferior, saling iri, dan keduanya punya ego yang sama besar, dan keduanya sama-sama toksik kepada satu sama lain. Ada satu dialog antara kedua pemeran utama yang menurut gue begitu menarik. 그럼 넌 뭐가 중요한데? 당연히 두 사람이 K한테 복수하는 과정이 중요하지. 둘이 옛날에 알든 몰랐든 관객들은 관심도 없어. 난 어떤 영화든 관객이 가져가는 건 결국 감정이라고 생각해. 그게 웃음이든 감동이든 쾌감이든 공포든. 관객은 그걸 인물을 통해 느끼는 거고. 관객들은 최소한의 개연성만 주어지면 어차피 주인공을 따라가게 돼 있어. 아니, 감정은 쌓아야 폭발하는 거야. Ya, melihat konteks secara keseluruhan, dan itulah yang drama ini lakukan. Masa lalu keduanya enggak hanya dilihat dari satu pihak, enggak hanya ceceran flashback yang mungkin kalau digabung isinya ya cuman 2 episode, tapi perjalanan mereka dari kecil hingga dewasa diperlihatkan secara detail, sehingga kita dapat melihat keretakan hubungan mereka enggak dimulai dari persoalan cinta segitiga, tapi keretakan itu udah ada sejak awal. Bukan hanya Sangyong yang merasa tertinggal, Yunjung juga merasa dirinya jauh di belakang dari yang lain. 네 거도 충분히 괜찮은데 거 가지고 안 된다고! Bukan hanya Sangyong yang egois, akan tetapi juga Yunjung yang sama-sama enggak ingin kalah. 혹시 너 선배 때문이야? No you dumb f***. Enggak semuanya harus berkaitan dengan Songhak. 왜 돌려받을 생각이 없어? 넌 내가 계속 이렇게 살 것 같니? No you Jelaskan apa masalah Anda. Dia adalah sahabat lu, bego. Dia satu-satunya orang yang tahan sama lu. Semua kekacauan ini karena harga diri, saling berlomba-lomba untuk menang hanya untuk saling merasa kalah. Wow, Sangyong harga diri ketinggian. Lu juga. Stupid. Yunjung mungkin secara kasat mata terlihat seperti orang yang terlalu polos, apalagi ketika masa-masa kuliah. Dia punya rasa empati yang besar, sehingga seolah Sangyong tampak seperti orang yang nggak bersyukur. Tapi tahukah kalian ada yang namanya toxic empathy, di mana kata empati sendiri kehilangan batasan dan enggak berfilter. Hal ini akan sangat merugikan kedua belah pihak, baik yang berempati maupun yang diberikan rasa empati. Dalam kasus Yunjung dan Sangyong, Yunjung terlalu melewati batas sehingga dia sendiri pun kadang seringkali bilang kalau dia bisa merasakan kesepian Sangyong, yang sangat jelas bisa kalian lihat pada adegan ini. Dan bagi Sangyong, sikap sahabatnya udah sangat melewati batas dan menyentuh ranah yang seharusnya nggak disentuh. 우리 엄마한테 여기 왔다고 말했어? 아니, 안 받으셔서 통화는 못 했는데 비밀인진 몰랐다고.
Yunjung terlalu terlibat pada keputusan yang dia sendiri belum tentu paham. Selain merusak diri sendiri, hal ini juga bisa sangat mengganggu untuk orang yang menerimanya. Dan hal-hal seperti inilah yang membuat You and Everything Else luar biasa menarik. Karena tindakan-tindakan seperti ini bukan hanya penonton, akan tetapi tokohnya sendiri nggak tahu bisa sangat merusak. Bagi mereka yang miskin akan aneh dan lucu mendengar kalau ada orang kaya yang nggak bahagia. Bagi yang nggak punya ayah mungkin akan merasa kesal kalau mendengar seorang kenalannya begitu benci dengan ayah mereka. Kemudian bagi orang kaya yang hidupnya penuh stres mungkin akan ada rasa iri ketika melihat orang miskin pas-pasan tapi hidupnya bahagia. Bagi yang punya orang tua lengkap namun terkekang dan merasa asing dengan keluarga sendiri mungkin akan sangat iri dengan mereka-mereka yang orang tuanya nggak lengkap tapi ikatan yang mereka punya begitu erat. Anak tunggal mungkin akan iri dengan orang yang punya saudara, dan bahkan seseorang yang punya saudara mungkin ada yang merasa iri dengan anak tunggal karena nggak harus berbagi. Banyak situasi yang nggak pernah kita alami sehingga kita nggak bisa berempati. Ya, Yunjung memang terlihat bahagia dengan ibu dan adiknya, yang sosoknya entah kenapa hilang setelah time skip. Ini orang kemana dah? Sampai akhir nggak kelihatan lagi. Tapi Yunjung juga punya struggle. Dia malu dengan rumahnya, dia harus bekerja antar susu pagi-pagi buta, dia juga merindukan sosok ayah. Saking miskinnya, dia sampai nggak begitu mengerti film dan nggak tahu kalau dia punya bakat di sana. Hell, bahkan kamar mandinya di luar. Tahu nggak kalian betapa menakutkannya kamar mandi di luar? Malam-malam kebelet berak harus jalan keluar masuk ke kegelapan. Dan Sangyong punya segalanya. Dia punya TV besar dengan pemutar kaset, kamar mandinya ada 2, abangnya pintar, dia sendiri juga pintar, dikagumi banyak orang, nggak perlu bekerja pagi-pagi buta, akan tetapi abangnya terasa seperti orang asing. Orang tuanya terlewat tegas hingga bahkan nggak pernah sekalipun memuji. Dia nggak bisa leluasa melakukan apa yang dia suka. Banyak yang kagum, tapi apakah ada yang tinggal dan benar-benar berteman? Ada. Yunjung. Hanya Yunjung yang membuatnya merasa bukan seorang alien. Sehingga penonton akan ada yang lebih relate pada Yunjung dan ada juga yang akan lebih relate kepada Sangyong. Oleh karena itulah drama ini hadir dengan format demikian, sehingga kita bisa melihat perspektif asing yang berlawanan dengan kita. Well, itulah tujuan film ada, buku ada, sosial media ada, agar kita bisa melihat, merasakan, dan mengetahui kehidupan di sisi lain. Oh my god. What? My sister started an OnlyFans. Satu-satunya hal yang menghalangi kita untuk membuka mata dan mengerti sesuatu yang nggak pernah kita rasakan adalah ignorance, ketidakpedulian. Mana peduli gua anjing, hidup gua sendiri aja udah susah. Alah alasan doang, alah hilih heleh. Jika masih sering begitu, maka kalian adalah bentuk nyata dari Yunjung dan Sangyong. Mereka peduli, akan tetapi ego dan dengki membuat masing-masing pihak menjadi enggak peduli. Mungkin kalian ingat adegan ini karena sangat membekas. Adegan ini adalah persimpangan akhir hubungan mereka. Sangyong bersikeras kalau yang bisa menyelamatkan hidupnya hanyalah Songhak, padahal segala yang ia cari pada Songhak ada pada Yunjung. Hanya saja rasa inferior dan bencinya membutakan sehingga Sangyong nggak bisa melihat itu. Yunjung memang udah nggak bisa menerima Songhak. Dia sendiri tahu itu. Dia bisa menjelaskan pada Sangyong tentang 100%. Tapi Yunjung memilih enggak menjelaskan dan melawan Sangyong karena dia nggak ingin kalah lagi. Dia juga merasa inferior dan ego ini kembali menutup jalan mereka. Di persimpangan, keduanya enggak memilih untuk maju bersama, tetapi belok berlawanan arah. Sangyong nggak membuang orang-orang di sekitarnya, dia hanya nggak tahu bagaimana caranya memberi dan menerima, sehingga pada akhirnya membuat sosoknya begitu jauh bagi teman dan bahkan suaminya yang dia sendiri yakin tulus. Seperti yang Yunjung bilang, sahabatnya itu begitu kesepian, bahkan dia bisa merasakannya, dan ini sangat berpengaruh terhadap orang-orang sekitar yang juga akan merasakan kesepian. Yunjung nggak punya segalanya, itu cuma copy mekanisme lo aja Sangyong. Ya, dia tahu ini karena saat mencuri karya Yunjung secara sadar dia tahu dirinya udah kalah. Dia hanya binatang liar yang terpojok dan untuk menghadapi kekalahannya, dia membutuhkan pelukan. Sebuah kasih sayang seorang ibu yang nggak pernah dia dapatkan. Yunjung masih harus berhadapan dengan fakta kalau dia nggak secemerlang para jenius di bidangnya. Dia hanya jerami di tumpukan jerami. Dia nggak bisa jatuh cinta karena pacar pertamanya berkhianat. Hidupnya masih pas-pasan dan dia kehilangan salah satu keluarganya. Adiknya, bukan, Sangyong. Yunjung nggak punya segalanya, malah kekurangan banyak hal. 나 아파.
20 tahun mereka membuang 20 tahun untuk saling bertengkar, terhasut ego masing-masing dan terpisahkan oleh kesalahpahaman akibat nggak pernah terbuka satu sama lain. 20 tahun yang mungkin bisa mereka habiskan bersama, mengisi kekurangan satu sama lain, bergembira bersama, liburan bersama, bergosip, saling menertawakan hidup. 20 tahun terbuang sia-sia. Sangyong dengan rasa bersalah, kesendirian, dan penyesalan yang teronggok begitu lama membuatnya mengidap kanker ataupun mempercepat pertumbuhannya. Dan Ryunjong juga pada akhirnya sekali lagi harus menghadapi kehilangan yang kini mutlak. 20 tahun sia-sia, sehingga keduanya harus menanggung akibat yang begitu menyakitkan. You and Everything Else bukan ingin menyampaikan betapa sakitnya kehilangan pacar, bukan juga tentang siapa yang paling disakiti, bukan siapa yang paling jahat, tetapi tentang menjalin komunikasi. Jangan menjadi Ryu Eun-jung dan Chan Sang-yong. Jangan menyiakan orang-orang yang kita sayang dengan ego yang gak bermakna. Hargai hubungan yang kita punya, jalinlah komunikasi yang sehat. Jangan jadi sok paling tahu tentang situasi orang lain. Ciptakan lingkungan yang hangat, erat, dan bermakna sehingga gak ada penyesalan di akhir. Oke, terima kasih yang udah menonton sampai akhir karena hal tersebut adalah dukungan yang terbesar bagi gua. Dan mungkin kalau ada yang baru nyangkut di sini, channel ini berfokus ngebahas film dan series. Dan seperti halnya video ini, kita nggak nge-review tapi ngebahas sesuatu pada sebuah karya itu sendiri. Kalau video ini menarik, silahkan tinggalkan komen pendapat kalian pribadi tentang dramanya supaya bisa diskusi. Ya, pasti gua bales kalau nggak menyebalkan. Walaupun menyebalkan kayaknya tetap gua bales sih, dan kasih tahu aja kalau pengen konten-konten K-drama kayak gini. Sekian, terima kasih udah mampir, semoga diberi ketabahan hidup, semangat.